mulai. Jam berapa sekarang? Pas. 9.02. Udah, oke. Kasih. Udah on. Udah. Ya. Maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita, kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Pada maaf ya, jadi agak terlambat sedikit tadi karena dalam waktu sekitar 1 jam alhamdulillah sempat berolahraga, berjemur gitu kan itu saran para ahli kesehatan seperti itu ya, kita manfaatkan waktu juga untuk tadi alhamdulillah saya sudah menanam 3 pohon ya, jadi menanam duku ya, kemudian rosella ya, dan satu lagi yang tadi belum selesai, insya Allah nanti saya lanjutkan, menanam alpukat. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada tempat yang kosong ya, kita tanami tanaman-tanaman yang bermanfaat ya, karena di pesantren ini sudah tanaman buah sudah banyak, susah, jadi saya nanamnya terpaksa di pot ya, jadi tabula pot, tanaman buah dalam pot. Mudah-mudahan tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat ke depan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, tema yang pagi ini kita akan bahas insya Allah adalah tentang sains Islam ya. Apa judulnya tepatnya? Sains Islam sebagai solusi bagi kehidupan. Nah ya, ada artikel yang pernah saya tulis ya, bagaimana cara sains Islam mengatasi banjir. Juga misalnya dalam beberapa kali talk show saya membahas tentang sains Islam dalam memahami virus ini. Itu penting. Ya, pertanyaan pertama kan, apakah memang ada sains Islam gitu ya? Ada yang bilang apa ada sains kafir gitu ya. Nah jawabannya sederhana ya. Apakah kata Islam itu boleh nggak ditempelkan pada satu objek tertentu? Ya, jadi sekarang ini sudah ada kan namanya Bank Islam, Sekolah Islam, Universitas Islam, ya, Universitas Islam Negeri, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Universitas Islam Ibnu Khaldun, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Islam Bandung gitu kan. Kan itu berarti ada sesuatu ya pada kata universitas itu, sehingga perlu ditambahi Islam, gitu kan sebenarnya kan. Ya kenapa ada bank Islam gitu ya? Kenapa ada asuransi Islam ya? Bahkan ada OKI, Indonesia juga anggota OKI loh ya, organisasi konferensi Islam. Apa ada konferensi yang tidak Islam gitu kan? Apa ada OKP, organisasi konferensi kafir? Jadi istilah menambahkan kata Islam pada satu objek itu sudah lazim. Kenapa begitu? Karena sebetulnya perlu penegasan saja. Dulu nggak ada ekonomi Islam zaman Rasulullah, nggak perlu karena memang yang berlaku ekonomi Islam. Ya, jadi ketika yang berlaku adalah ekonomi Islam, politik Islam, dan nggak perlu ada kata Islam. Tapi ketika yang dominan, yang berlaku itu bukan Islam, maka para ulama kita, para pakar kita merasa perlu untuk menambahkan identitas itu. Maka jadilah Universitas Islam Negeri, ya kan? Dulu ada Institut Agama Islam Negeri, sekarang jadi UIN gitu kan, Universitas Islam Negeri. Kenapa harus pakai nama Islam? Ya, kenapa nggak pakai Universitas Negeri gitu saja kan? Apa pentingnya Islam dicantumkan di situ? Nah, tentu kan ada bedanya ya, maksud kita kan supaya begitu ditampilkan kata Islam ya, tentu kata Islam itu ada maksudnya ya. Itulah kata Islam membela. Mengapa ada Universitas Islam Indonesia? Ya kan, yang perintisnya Bung Hatta, Pak Natsir gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sains Islam, apakah ada sains yang tidak Islam? Memang ada. Itulah yang disebut dengan Western Science. Ya, banyak pakar-pakar sains ya, seperti Ziauddin Sardar, atau taruhlah yang yang dari Iran itu pakar sains juga yang menyebut sekarang ini yang berlaku adalah completely Western Science. Ya, sekarang ini total Western Science, secular science. Nah itulah yang sekarang diajarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Ya, masih
sains gitu ya, baik social sciences maupun natural sciences. Ya, sains ini tidak saya maksudkan sekedar natural sciences saja, tapi juga social sciences. Ya, itu ada yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, contohnya apa misalnya, ya kan? Kalau kita bicara sains atau knowledge, ya, kita bicara tentang ontologi, ya, bagaimana memahami hakikat sesuatu, realitas sesuatu, ya, mahiyahnya itu apa, gitu ya, hakikatnya itu apa. Nah, misalnya kita bicara manusia, nah, ketika mendefinisikan manusia itu, nah, di situ masalahnya. Kita mendefinisikan manusia itu apakah pada aspek materi saja atau pada aspek jiwa. Ya, jadi kalau sekarang sains yang sekarang ini diajarkan di sekolah-sekolah, ya, sehingga mendefinisikan manusia sebagai kelas tertinggi dari kera, gitu kan? Itu jadi derajat mamalia tertinggi, gitu kan? Dari simpanse kemudian ke Homo sapiens itu. Nah, itu manusia cerdas. Maka dibuatlah rekaan gitu ya, teori evolusi seolah-olah kan, saya bisa mengatakan seolah-olah karena itu masih dugaan, ya. Ini yang sesuatu yang bukan ilmu, ya, tapi diangkat ke derajat ilmu, seolah-olah itu suatu kepastian. Padahal kan orang ini gali fosil, gali tulang, ya, tulang-tulang diatur-atur, bicara tentang jutaan tahun yang lalu, ya kan, terus dikatakan oh ini hampir sama bentuknya, gitu ya. Nah, diaturlah supaya seolah-olah gitu ya, dari dari merangkak, kemudian bungkuk, kemudian tegak. Nah, jadilah Pithecanthropus erectus. Nah, itu kalau di buku pelajaran disebut sebagai hominid dari Jawa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini kan sebetulnya dugaan. Kita harus akui bahwa teori manusia seperti itu, asal-usul manusia itu dugaan. Sedangkan Al-Quran tidak menggambarkan seperti itu. Al-Quran itu jelas, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Nabi Adam itu diciptakan Allah gitu ya sebagai makhluk baru, bukan merupakan hasil evolusi. Ya, jadi itu jelas, ya. Nah, oleh karena itu ada substansi yang sangat berbeda. Ya, kalau kita bicara ontologinya itu antara manusia dengan kera. Jadi nggak bisa melihat manusia dan kera itu dari aspek fisiknya, aspek tulangnya, gitu ya, aspek cara jalannya, cara makannya, itu bukan substansi. Jadi kalau kita bicara substance, sesuatu itu yang membedakan sesuatu yang lain, itu ada sesuatu, ya, bukan hanya formnya. Kalau form, bentuk itu macam-macam. Meja ini formnya macam-macam, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang lonjong, ya. Itu itu formnya. Tapi substance-nya tetap meja. Ya kan? Nah, manusia substance-nya dengan kera itu bukan pada tulang, bukan pada ekor, bukan pada bulu, gitu ya. Bukan pada cara jalan, bukan pada cara makan. Kera dan manusia, ya, kalau kera pun bisa dilatih berperilaku seperti manusia. Ya, tapi kera tidak bisa ikut kuliah. Ya kan? Ya, kera tidak bisa ikut, apalagi kuliah online, gitu ya. Nggak bisa, itu beda substansinya, substansinya beda antara hakikat manusia dan hakikat kera. Nah, ini yang fatal, ya. Ingat saya ya, dari kelas 1 atau kelas 2 SMA itu sudah menyampaikan pada guru biologi saya bahwa teori evolusi seperti itu tidak ilmiah, ya, itu tidak saintifik. Kenapa diajarkan? Padahal kita di SMA diajari tentang metode ilmiah, ya, dari observasi, kemudian hipotesa, kemudian eksperimen, kemudian kesimpulan, kan itu. Waktu itu saya sudah baca buku Al-Quran Dasar Tanya Jawab Ilmiah waktu SMA itu. Nah, guru biologi saya cuma ngomong, ya tahu saya orang pesantren, dibilang Adian ini pelajaran biologi bukan pelajaran agama, gitu. Nah, saya terngiang-ngiang itu kata-kata guru biologi saya itu, dan akhirnya alhamdulillah setelah saya lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan, saya langsung jadi guru biologi di Madrasah Aliyah di Ciawi dengan di pesantren Darut Taqwa Cibinong. Ya, saya kemarin ketemu, alhamdulillah ada seorang dosen gitu yang bilang bahwa dulu pernah saya ajar, saya udah lupa waktu Aliyah saya pernah mengajar biologi. Ya, dan di situ ya saya menyampaikan tentang biologi iman. Jadi ada, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tentang
sains Islam itu ada. Beda memang ontologinya melihat. Jadi kalau kita orang Muslim melihat wujud sesuatu itu tidak berhenti sampai yang fisik. Kita melihat virus ini gitu ya, virus corona ini bukan berhenti pada aspek fisik, ya kan? Dengan mikroskop elektron yang canggih gitu, karena ditemukanlah virus itu seperti ini, ada mahkota-mahkotanya, makanya disebut dengan corona itu kan, spike-nya itu kan, duri-durinya kayak virus corona itu seperti itu. Ya kita juga diberitahu saja kan, kita oleh para ilmuwan bahwa virus begini, kita juga nggak lihat sendiri, ya kita percaya saja. Itu kan yang dilihat oleh ilmuwan dengan alat tertentu. Mungkin kalau nanti ada alat yang lebih canggih lagi, penampakan virus itu beda lagi. Ya kan? Disitulah panca indera. Kita percaya saja. Kita percaya pada kabar kan, kabar yang dibawa oleh ilmuwan ini kita anggap dia orang yang bisa dipercaya. Sama dengan teori fosil. Memang kita gali sendiri kan enggak. Yang gali fosil itu Profesor Dubois gitu kan, dari Belanda dan sebagainya. Gali-gali ya, diatur-atur, digosok-gosok itu tulang-tulang belulangnya, terus dikasih tahulah kita anak-anak murid kita, ini nenek moyang kamu nih, karena mirip sama kamu gitu kan. Nanti kalau ada orang wajahnya mirip tuyul, dibilang nenek moyang kamu tuyul gitu, karena mirip gitu ya. Jadi Bapak sekalian jadi ontologinya beda, jadi hakikat. Jadi kalau kita lihat virus ya, bagi seorang ilmuwan Muslim ya, dia hanya berhenti di materi saja. Jadi kalau ditanya virus itu makhluk hidup atau tidak? Oh iya makhluk hidup. Kenapa? Dia bisa berkembang biak, dia bisa bergerak kan gitu. Ya oh itu iya gitu ya, ciri-ciri makhluk hidup, bisa berkembang biak, bisa bergerak. Oh gitu ya, oke. Sekarang sel itu gitu ya, makhluk hidup tidak? Oh makhluk hidup karena sel itu bisa membelah diri. Nah kemudian kalau kita tanya sel itu membelah diri atau ada yang membelah? Ya. Virus ini menyebar ini gitu ya, itu kemauan virus itu sendiri atau ada yang menggerakkan virus itu, ya kan? Virus itu iseng nih, sekarang deh Depok nih kita serang gitu ya, yuk kita buat kongres antar virus gitu ya, kongres virus sedunia ya, membuat planning ya penyerangan virus. Kita buat nih bulan Maret sampai April ini ya, Indonesia kita buat heboh. Apa virus pernah begitu? Kan tidak. Virus itu nggak punya irodah kan, virus itu nggak punya kehendak. Ya, nah di situ yang membedakan seorang Muslim yang worldview-nya Islam melihat wujud itu tidak berhenti sampai yang hissi, yang indrawi, yang sensible, yang maksus, tidak berhenti sampai di situ. Kita tahu bahwa virus itu ada yang menggerakkan. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu itu? Ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu khobar. Ya, khobar dari wahyu. Ya, itu yang disebut dengan revealed knowledge. Ilmu yang sumbernya wahyu, ya kan? Wahyu memberitahu pada kita. Allah lah yang menggerakkan itu. Allah yang menumbuhkan tanaman. Nah, ini pengajaran sains yang sekuler, begitu saja. Biji ditanam. Ya, biji tumbuh menjadi tunas. Tunas tumbuh menjadi batang. Batang tumbuh menumbuhkan ranting, ranting menumbuhkan daun. Ya, lama-lama nanti tumbuh buah dan seterusnya. Kita tanya, apa itu betul-betul biji itu sendiri yang punya irodah? Ya, kan tidak. Dalam pandangan Islam tidak. Allah yang menumbuhkan itu. Kita ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita ini kalau mau berpikir saja serius, dikit aja, gak usah banyak-banyak itu. Ya, itu nggak akan ketemu ya. Gimana caranya? Tadi saya nanam pohon gitu ya. Gimana caranya biji kita tanam di pot ya, terus tumbuh alpukat ya, tumbuh rambutan, tumbuh durian. Ini banyak alhamdulillah nih. Durian saya ini tumbuh ada berapa tuh bijinya, mangga. Terus tumbuh-tumbuh itu dari mana asalnya? Dari mana asalnya daun? Dari mana asalnya batang? Ya, dari mana asalnya bunga, buah? Itu dari mana? Coba mikir aja gitu ya. Mbok mikir gitu ya kan. Dari mana asalnya itu? Kan nggak ada itu. Itu kan cuma pot itu kita sirami dengan air loh. Ya kan, kita sirami dengan air, dengan pupuk. Kok bisa tumbuh seperti itu? Dari mana asalnya? Nggak masuk akal itu. Jadi jangan sok gitu loh. Wah, kita mau memecahkan semua masalah dengan rasio saja. Nggak bisa. Di situ perlunya ilmu wahyu. Kita diberitahu oleh Allah.
ada kabar loh, ada berita. Nah itu dari segi ontologinya kita beda, melihat realitas wujud itu beda. Makanya nanti aksiologinya juga beda. Ya, kita akan melihat kemanfaatan sains, tujuan belajar sains itu beda. Sains bukan sekedar untuk sains. Ya, ini yang tadi saya bilang tadi pagi, science for the sake of science itu sekuler. Belajar sains untuk sains. Apalagi kalau sudah belajar sains katanya semua harus ada seorang ilmuwan ateis yang mengatakan kalau kita masuk laboratorium katanya maka harus diandekan gitu ya, sudah harus semua dinafikan, adanya Tuhan, malaikat nggak ada, semua mekanistik saja. Ya, mekanistik belaka. Ya, alam ini sudah seperti mesin yang bergerak sendiri secara otomatis. Ya. Nah, itu pun dia juga dugaan, dia nggak ngerti alam semesta ini begitu besar. Sok-sokan aja ngomong, alam ini bergerak secara dari mana kamu tahu? Iya kan? Mau mikir alam yang begitu luas ini, mau mikir diri kamu aja kamu nggak paham. Mikir virus sekarang aja realitanya, baca tentang virus aja. Katanya ini ada jenis baru. Ya kita nggak ngerti dengan pasti, obatnya begini, itu pun nggak pasti. Jadi yang pasti apa? Kan gitu, ya kan? Jadi yang pasti virus itu ada. Mana wujudnya kita juga nggak tahu. Ya kan? Pokoknya kita dikasih tahu aja. Kamu kalau habis kotor kayak tadi habis berkebun gitu ya, kita cuci tangan kita dengan sabun segala macam, habis kita pel gitu karena itu hancurlah virus itu. Kalau dikasih sabun katanya dikasih disinfektan atau apa gitu ya, hand sanitizer itu juga hancur dalam 2-3 menit kan, sudah hancur gitu. Sekarang kita dikasih tahu begitu, percaya nggak? Percaya, karena dia kita anggap punya otoritas tentang virus. Kita pun nggak ngerti dia benar apa enggak. Itulah manusia itu, heran kadang-kadang gitu ya. Dia percaya kepada seseorang yang belum tentu. Ya, kan ada orang yang sok kritis katanya. Wah kita harus kritis kan. Kita harus berpikir kritis, jangan percaya begitu saja. Ya, jangan percaya begitu saja sama Imam Syafi'i, sama Imam Bukhari, ya, sama Imam Ghazali, termasuk sama Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Khattab. Jangan percaya begitu saja. Hum rijal wa nahnu rijal, mereka manusia, kita juga manusia, gitu kan. Ntar dulu, kamu jangan sembarangan ngomong begitu. Memang Abu Bakar As-Siddiq itu manusia, ya, Umar bin Khattab juga manusia, ya kan. Mas Dukul itu juga manusia kan, Inul juga manusia. Tapi apakah sama? Saya juga manusia. Apa saya kemudian merasa sama dengan Imam Ghazali? Itu kan kurang ajar namanya. Ya kan? Kalau ada seorang lulusan SMA, ya, baru lulus SMA merasa hebat, nilai fisika 10 gitu ya, terus lulus dengan mentang-mentang dengan berkaca pinggang mengatakan ternyata selama ini Einstein itu salah, wah gitu kan. Ternyata selama ini Newton itu salah teorinya, gitu lah. Wah itu kan kita ketawain orang. Nah sekarang orang juga menggugat otoritas ilmu. Ya, jadi saya bicara tentang kembali ke soal sains ya. Jadi ada yang sains Islam itu karena dari ontologinya aja beda, aksiologinya beda. Untuk apa kamu belajar sains? Orang Islam mengatakan kita belajar sains ini untuk ibadah. Apa manfaatnya? Kita nggak asal sembarangan. Jadi kalau ada dana terbatas, nah ini juga bagian dari sains Islam. Ya, dana kita terbatas untuk penanggulangan virus corona ini gitu kan. Maka apa yang penting? Nah, kita ada fikul aulawiyatnya. Yang prioritas pertama digunakan untuk menyelamatkan manusia. Itu dulu yang penting. Ya, selamatkan manusia karena menyelamatkan satu nyawa manusia itu ya, pahalanya begitu mulia, begitu besar. Itu prioritasnya, bukan asal sekedar penelitian untuk apa? Ya kan? Orang buat penelitian meneliti berapa ukuran sepatunya Nabi Musa. Ya, tongkatnya Nabi Musa itu dari kayu apa? Dulu waktu saya belajar kimia di SMA, saya ingat tuh ada teman-teman saya yang agak usil gitu ya. Itu nanya sama guru kimia itu, "Pak, keris empu gandring itu bahannya dari apa Pak?" Itu guru kimia saya langsung marah itu ditanya begitu. Itu pertanyaan aja itu. Kira-kira kok kerisnya begitu sakti itu Pak itu ya. Keris empu gandring gitu kan. Bunuh ini, bunuh itu yang berlangsung terus-menerus. Jadi ada yang kita itu harus ada kebijakan kan, ada wisdom. Ya, bagaimana memanfaatkan ilmu. Yang ketiga Bapak sekalian dari segi sains itu ya, itu dari segi epistemologinya. Ya sumber ilmu itu ada berapa gitu. Yang kita akui sebagai sumber ilmu itu apa? Nah disinilah komprehensifnya sains Islam itu.
Ya, sains Islam itu mengakui ilmu dari 3 sumber, ya kan? Itu yang dalam Aqaid Nasafiyah, bahkan itu dijadikan muqaddimah loh, bagian-bagian awal dalam kitab Aqaid Nasafiyah. Ya, itu kitab pertama, ya, kata Prof. Alatas, kitab akidah pertama yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, itu Aqaid Nasafiyah. Sampai sekarang yang ditemukan itu. Nah, itu yang menarik karena dalam Aqaid Nasafiyah disebutkan haqaiqul asya'i tsabitatun wal ilmu bihi mutahaqqiqun khilafan li sufastoiyah. Ya, thumma asbabul ilmi ya linnasi thalathatun. Ya, kemudian sebab manusia meraih ilmu ada 3. Apa itu? 1 bil khawasil khamsi, dengan panca indera. Ya, kemudian yang kedua wabil khobari sodiki, yang kedua dengan khobar sodik. Yang ketiga wabil akli, dengan akal. Ini ilmu. Ilmu itu ya kan sesuatu yang sampai pada taraf kepastian. Ilm. Ya, makanya dalam surat Ali Imran ayat 19 disebutkan innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma jaa humul ilmu ya baghyan bainahum. Ya, orang-orang Yahudi Nasrani itu berselisih ya karena kedengkian di antara mereka, ya. Kenapa? Bagian bainahum, karena dengki. Apa yang mereka setelah datangnya ilmu pada mereka? Ilmu di situ apa? Ya, berita ya yang pasti. Ya, yang sampai pada taraf kepastian tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru setelah Rasulullah muncul dengan bukti-bukti yang nyata itu mereka berselisih. Mereka dulu yang mengabarkan berita tentang adanya nabi yang terakhir, sehingga suku Aus dan Khazraj itu masuk Islam karena mendengar cerita dari kaum Yahudi, ya, ciri-ciri kenabiannya ada. Itu ilmu. Jadi manusia itu bisa meraih ilmu, gitu kan, dari 3 sumber itu. Maka disinilah keagungan. Kenapa nanti sains Islam pernah berkembang, ya, selama 700 tahun. Ya, dalam saya pernah cerita ke mereka kan, tahun 2010 saya menghadiri pameran sains Islam di Museum Sains di London, ya, tahun 2010 itu. Nah, itu yang saya tulis dalam buku saya, yang buku Muslim Liberal, ya, Muslimlah daripada liberal. Oh ya, ini ada satu bab tentang kunjungan saya ke Museum Sains di London dan menyaksikan pameran sains Islam. Itu menarik. Jadi kalau kita bicara sains Islam itu ya, bukan sudah ada orang mengatakan nggak ada tuh sains itu netral, udah ketinggalan zaman udah. Itu yang begitu-begitu nggak usah terlalu ribut ya. Nanti ada yang kalau nggak ada sains Islam berarti nggak ada Islamisasi, nggak boleh Islamisasi. Saya bilang sudahlah ya, berhenti berdebat soal itu. Yang nggak percaya nggak usah sudah gitu ya. Ya teruskan saja dengan mengajarkan sains yang Anda yakini gitu loh. Ya, menurut kami sains itu ada sains yang Islami, ada sains yang sekuler. Memang ada, faktanya juga begitu. Ya kan, cara melihat gempa, lihat aja begitu gempa, banyak ilmuwan yang bilang, "Pak, kenapa gempa terjadi? Karena lempengan bumi bergeser." Itu aja tiap gempa bumi. Lempengan bumi bergeser, lempengan yang mana? Ya, apa lempengan bumi itu punya irodah? Iseng dia, kita geser-geser deh. Ya, supaya manusia kapok. Bukan, lempengan bumi itu. Nah, ini kalau kita sains Islam, kita mengakui sumber ilmu dari wahyu. Ada iradatullah, ada kehendak Allah di situ. Virus ini ada kehendak Allah, ya. Kenapa Allah ngirimkan virus pada kita, pada umat manusia ini? Ya. Nah, itu bagi kita orang muslim, yang jelas ini ujian. Ya, bisa jadi ini teguran bagi kita. Ya kan? Ya, kita diuji oleh Allah. Maka tujuan ujian apa? Ujian iman, supaya kita lulus ujian itu. Kalau lulus apa? Lulus kita makin dekat dengan Allah. Itu tujuan orang belajar sains, ya. Jadi yang pertama itu justru ya melihat realitas ini, ya kan, secara komprehensif, bukan sekedar yang wujud itu. Nah, epistemologinya juga begitu. Kita bukan hanya mengaku yang rasional dan empiris saja. Ya, jadi kalau menyelesaikan masalah virus, masalah banjir ini ya kita komprehensif. Ya, kita percaya dengan kekuatan doa, insya Allah. Ya, kita percaya pada
ilmu empiris apa? Kita akui lah, ilmuwan ini sudah banyak kata yang melihat virus corona itu ada begini, kita percayalah itu kabar yang kita anggap sudah sampai dalam taraf ilm, ya kan, meyakinkan lah. Ya, sebab nanti kalau ada yang buat gambar ya, ada yang nge-share gitu misalnya ini ya, ada gambar, oh ternyata virus corona itu gundul kayak tuyul gitu ya, itu jangan percaya, itu menyalahi ilmu ya. Jadi karena banyak ilmuwan di mana Fakultas Kedokteran Hewan, seorang profesor gitu sempat saya telepon juga, saya ngobrol soal virus ini. Jadi saya percaya kepada orang yang punya otoritas, karena memang kerjaan dia sehari-hari itu melototi virus, ya kan. Ya, jadi saya dulu belajar virus 1 semester ya, virologi itu. Nah ini jadi kenapa? Apa ya terus ya. Jadi itu lanjutkan ya. Jadi kita kalau melihat virus itu dari segi sudut sains Islam, ya kan, kita lihat realitasnya, empirisnya, ilmu empirical knowledge-nya, ya kan, itu diamati, itu penting, harus kita pakai, itu ilmu dalam aqaidah nasafiyah diakui sebagai ilmu, ya, panca indera. Yang kedua dengan akal, ya, tidak semua hal itu bisa kita indera masalahnya. Kadang-kadang kita mengambil keputusan itu tidak semua berdasarkan apa yang terindra. Ya, tapi logika kita jalan karena kita dikaruniai Allah akal yang mampu ya menarik konsep-konsep gitu ya, dari fakta-fakta. Dalam bahasa tesis atau disertasi, kita ini mengkonseptualkan realitas yang kita lihat itu. Ya kan, ada gejala A, gejala B, ada begini, kita masuk, oh mengapa? Nah, muncullah di situ sebab akibat. Mengapa ada kebakaran gitu ya? Tapi kok nggak ada api ya? Ada asap. Nah, akal kita langsung bicara, pasti ada api meskipun kita tidak melihat. Itu dalil akal, itu rasional. Ya, anak tidak mungkin lebih tua dari orang tuanya. Lingkaran tidak mungkin punya sudut, gitu kan? Jarak terdekat 2 titik adalah garis lurus. Nah, itu logika itu. Itu logika yang universal, kita terima. Ya kan? Jadi itu ada logika-logika yang universal sifatnya. Dan itu dalil akal. Makanya kenapa pasti ada Tuhan? Karena ada makhluk. Ada makhluk pasti ada al-khaliq. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa justru adanya virus ini menunjukkan Tuhan tidak ada, wah itu mengsle itu akalnya. Ya, mengsle itu orang Jawa bilang itu. Konslet. Ya, itu rusak. Kalau konslet itu rusak. Ya karena namanya orang rusak nggak usah dijadikan acuan, ya. Itu sama, bagaimana orang tidak mengakui Tuhan itu ada. Dirinya sendiri, diri kita saja, kita ini nggak bisa mengatur. Siapa yang mengatur? Apa semua ini mekanisme alam? Alam itu siapa? Ya, kok bisa begitu teraturnya? Ya. Nah, ini ya kalau saya dulu belajar sains, ya, saya mempelajari ginjal, mempelajari kata, ya, belajar tikus, ya, belajar kuda, belajar kambing. Itu memang ujungnya kita harus mengakui ada sesuatu di luar alam ini gitu, yang mengatur semuanya ini, yang maha pengatur. Gimana coba sekarang sidik jari, sekian banyak manusia, miliaran manusia itu gak ada yang sama sidik jari. Ya, suara coba, wa alsinatikum. Suara kita ini begitu banyak orang, nggak sama. Gimana ngaturnya? Apa itu dengan tiba-tiba dengan asal-asalan? Itu kan sama dengan orang logikanya mengatakan dulu gitu ya. Dulu ada ada tumpukan pasir gitu ya. Tumpukan pasir, batu bata, besi, semen gitu ya di area Monas yang sekarang ini gitu ya. Terus ada gambar di situ ya. Terus tiba-tiba datanglah angin tornado. Ya berputar-putar, kemudian pasir, semen, besi, foto itu diaduk-aduk ya, diputar-putar oleh tornado itu, terus turun tornado itu, plek, jadilah Tugu Monas. Gitu ya. Ya kan begitu. Manusia ini jauh lebih teratur, lebih kompleks, jangankan manusia, virus coba lihat itu. Ya itu kita nggak bisa. Dan kehadiran Tuhan itu bukan hanya secara logika. Ya, kita pun bisa merasakan karena itu bagian dari fitrah manusia. Ya, maka kenapa ada ilmu yakin, ya kan? Dengan ilmu kita meyakini sesuatu. Kan panca indera kita ini terbatas. Panca indera itu bisa diluruskan oleh akal. Ya, saya misalnya ya masuk ke kemarin di daerah Cibubur itu masuk ke satu mall udah beberapa waktu yang lalu ya.
saking jernihnya kaca itu hampir nabrak. Karena mata saya tidak mampu membedakan antara kaca dengan tidak ada kaca. Saking jernihnya kaca itu. Tapi begitu nabrak, kita tahu oh ini kaca. Karena kita punya akal kan meluruskan itu. Tapi serangga nggak punya akal. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia nabrak kaca mau keluar di situ. Dia nggak ngerti bahwa itu kaca kan serangga. Terus saja gitu. Ngotot mau nabrak itu. Karena dia nggak ngerti. Kalau serangga itu dikasih akal, wah itu berat itu kita ngadepinya, ya kan? Ya, kalau burung bisa membangun peradaban, dia nggak akan bikin sarang di situ terus, ya kan? Dia bisa. Kalau singa, ya dikasih akal, dia bisa membangun peradaban. Ya, makanya yang bisa membangun peradaban tuh manusia, ya secanggih-canggihnya simpatise, ya yang katanya nenek moyangnya. Ya beberapa orang, ya saya nggak masuk lah itu di situ ya. Saya Bani Adam, bukan Bani Kera, bukan Bani Monyet. Yang mau pakai teori asal-usul manusia dari kera terserah. Ya, yang mau mengakui bahwa nenek moyangnya kera terserah. Tapi saya mohon maaf lah kalau saya nggak mau dimasukkan ke situ. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, itu secara epistemologinya sumber ilmu kita akui. Jadi komprehensif. Kita menyelesaikan masalah virus ini bukan berhenti secara empiris kita lakukan, secara akal kita cari solusinya. Dan satu lagi, ya, kita harus percaya bahwa ini dari Allah. Ya, virus dari Allah. Bagaimana supaya virus ini Allah yang mengirim virus ini. Ya mintalah pada Allah. Kita berdoa di situ. Ya Allah, terus-menerus kita berdoa. Ya, karena kita yakin ini Allah yang mendatangkan virus ini, menguji kita dengan virus ini. Ya disitulah kita introspeksi, ya kita mohon ampun, istighfar, ya kan, berzikir pada Allah, ya. Karena yang penting itu dalam hidup itu kan, bukan hidup manusia itu yang penting untuk ibadah, bukan hidup untuk hidup, ya kan, bukan hidup untuk makan, bukan hidup untuk bersenang-senang, ya makan itu untuk ibadah, ya kan. Nah itu bedanya di situ. Itu maksudnya sains Islam. Ya beda cara mengajarnya. Makanya kenapa tema kita sains Islam sebagai solusi kehidupan sudah mendesak. Ya, jadi cara menyelesaikannya jangan parsial, kita integral, ya tauhidik. Misalnya kita sekarang ini rupiah kok jatuh, nggak tahu hari ini berapa tadi. Kemarin ada yang nge-share sudah 16.000, nggak tahu sekarang sudah berapa nilai rupiah itu. Ya kan? Nah ya kalau orang seperti saya nggak, ya gimana kita nggak mau rasanya gimana sih rupiah 15.000, 14.000, 16.000 kalau saya ya nggak merasakan ini kan, tapi saya nggak ngerti secara ekonomi nanti apa yang terjadi ketika rupiah kita anjlok gitu ya, semakin terpuruk apa yang terjadi. Kalau saya ya dolar alhamdulillah ya pas-pasan ya, maksudnya memang nggak punya gitu ya. Rupiah mau turun ya sudah, pokoknya kita bisa beli sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah cara mengatasi seperti ini gimana? Gunakan secara sains Islam, ya kan? Silahkan gunakan akal semaksimal mungkin, ya manfaatkan panca indera semaksimal mungkin. Tapi satu juga, ya mohonlah ampun pada Allah, berserah diri pada Allah, jangan membangkang pada Allah. Karena Allah sudah menjanjikan kok, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, ya pasti kami kucurkan berkah dari langit dan dari bumi. Ya kan, kalau kita ikuti, ya kita iman dan takwa kepada Allah. Iman dan takwa itu kita juga harus menggunakan rasio kita harus menggunakan juga akal kita, menggunakan panca indera kita. Karena itu anugerah Allah. Ya. Nah itu ya, ini bedanya Bapak Ibu sekalian ya. Sains Islam itu menarik. Soal apa kehidupan kita? Kita mau sukses, gunakan 3 pendekatan sumber ilmu secara integral tadi. Ya, gunakan panca indera, gunakan akal, dan gunakan wahyu. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, antara akal dan wahyu, reveal, antara reason and revelation, itu seperti mata dengan cahaya. Ini indah sekali ini perumpamaannya. Jadi kalau kita bisa melihat sesuatu benda, karena kita punya mata kita sehat, alhamdulillah, dan ada cahaya kan. Nah,
kita bisa memahami sesuatu, gitu ya. Itu antara akal dengan wahyu seperti itu. Ya, jadi menggunakan akal, tapi juga dibimbing oleh wahyu. Ya, jadi tidak lepas, gitu ya. Nah, itulah yang menarik. Disitulah sebetulnya sains Islam itu. Ya, dan insya Allah kalau ini kita gunakan, ya kan, maka ya kita terapkan, hidup kita ini akan tentram. Ya, kalau kita misalnya bicara ya sains sekuler gitu ya, hanya berhenti pada materi, orang akan memuja yang namanya kekuasaan, ya kan, kekayaan, kecantikan, popularitas, akan memuja itu karena dia berhenti pada aspek materi. Tapi kalau manusia ingat cara pandang dia terhadap realitas ini, ya kan, itu menggunakan konsep sains Islam. Di situ ada konsep ukhrawinya, ya kan? Karena wahyu membimbing kita, ilmu tentang akhirat itu ilmu. Ya, nah itu yang nggak diakui kan di Barat sekarang sebagai ilmu, sebagai sains. Ya, sains itu yang empirik dan rasional saja. Tidak, itu nyata loh. Ilmu tentang akhirat, ya, ilmu tentang surga, ilmu tentang neraka, ilmu tentang yaumul hisab, ada nanti mizan, ada sirotol, ada asirat, ya, jembatan nanti di akhirat, ada timbangan amal, ya kan? Itu nyata, itu ilmu. Ya, kita masuk bulan Ramadan nanti gitu kan, bulan penuh berkah. Ya kalau lihat secara fisik materi, apa yang berubah antara Rajab, Sya'ban, Ramadan? Apa bedanya? Ya sehari-hari juga matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Secara fisik indrawi sama yang kita lihat. Tetapi kita orang Muslim gitu kan, kita punya ilmu, punya sumber ilmu yang lain, ilmu wahyu, yang menyatakan bahwa ini bulan Ramadan, bulan mulia, beda dengan Sya'ban. Ini bulan yang penuh berkah, ya kan? Amal pahala kita dilipatkan, amal ibadah kita dilipatkan pahalanya. Ya, pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Itu ilmu, ya, itu ilmu. Nah, kalau orang mengatakan, "Oh, itu enggak ilmiah, enggak saintifik." Yang ilmiah itu hanya yang rasional dan empiris. Nah, Pak, kalau Bapak mau rasional terus mau empiris, Bapak nggak bisa hidup. Iya kan? Kita ini dalam hidup bagaimanapun tetap percaya dengan khobar. Cuma khobar itu kita pilih-pilih gitu loh. Jadi lucu kadang-kadang saintis tuh ya, dia nggak mau percaya pada ilmuwan hadis, nggak percaya sama Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi dia percaya sama orang yang nggak pernah dia kenal. Kalau dia rasional empiris, nggak pernah dia naik pesawat. Ya coba aja kalau saya ini profesor, saya dokter, saya ahli teknik, ya saya ahli sains teknologi, begitu misalnya. Masuk pesawat diumumkan oleh pramugarinya, pesawat ini begini, pilotnya, ya, misalnya siapa gitu ya, Suroto misalnya, Kapten Suroto atau siapa. Nah kalau ilmuwan ini kritis, dia jangan hanya percaya dong, itu kan kabar, itu berita, masa cuma percaya begitu saja? Saya nggak kenal Mbak, Anda siapa? Mbak pramugari nggak? Bener, apa buktinya Mbak pramugari? Nah harus ada bukti kan, katanya rasional empiris. Ya oke, pramugari, kan Mbak bilang ada pilot tadi, pilotnya mana? Saya harus lihat sendiri. Ya, oh ada Pak pilotnya, silahkan dilihat. Kita masuk ya ilmuwan nih, ketemu pilotnya, tanya dong. Bapak betul pilot namanya Suroto? Betul Pak, saya pilot. Bapak namanya Suroto? Iya. Mana KTP-nya? Betul nggak Bapak Suroto? Bapak pilot? Iya. Apa buktinya Bapak pilot? Saya nggak pernah tahu Anda nyetir pesawat. Ya. Nah harus ada kan. Dia percaya begitu saja dengan orang yang dia tidak kenal. Kalau mau kritis, cek itu, ya kan? Betul. Nih maaf Pak pilot ya, ini pesawat ini mesinnya bener apa enggak? Ya, saya nggak yakin nih pesawat ini mesinnya bener. Oh bener Pak, ya, uji dulu. Ya, ini pesawatnya antar sayapnya pesawat ini kiri dan kanan panjangnya sama nggak gitu ya. Jadi harus dicek semua. Ya ini bahan bakarnya bener nggak ini? Ya, jangan-jangan bahan bakarnya pakai solar nih. Gitu kan. Jadi banyak yang harus kita. Akhirnya orang itu nggak bisa. Ya, saya pernah dengar cerita dari seorang ilmuwan katanya dulu. Seorang ilmuwan di Indonesia pernah begitu bilang sama temennya, sama-sama dari Minang,
Anda ini kalau mau pulang ke Minang, karena Anda rasional, jangan naik kapal. Karena begitu Anda naik kapal, Anda nggak rasional, karena Anda nggak ngerti sebetulnya kapal ini gimana, kapal ini mau arahnya kemana. Anda cuma percaya saja kapal ini ke arah Padang, ke pelabuhan Teluk Bayur, udah percaya saja. Iya kan, percaya saja. Ya, dan kita ya kalau kita pernah kuliah ya atau sekolah gitu, kita kalau nggak percaya ya, nggak percaya pada kabar, nggak lulus. Ya, SMA, ya kan? Pernah nggak dulu belajar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat? Ditanya, itu rumusnya siapa? Dia bilang Pitagoras. Itu banyak anak-anak yang saya tanya itu, Pitagoras. Haseh betul jawab. Saya tanya, kok kamu tahu Pitagoras dari mana? Dari kabar. Dulu kamu guru kan tanya, nggak harusnya kan kita tanya sama guru kita itu. Bapak kok tahu itu rumus Pitagoras dari mana, Pak? Oh, Pitagoras teman saya kok. Oh, itu kalau saya ngelihat waktu dia nulis rumus itu ada di samping saya. Itu benar, itu empiris namanya. Tapi kalau itu katanya sih begitu. Tapi benar nggak rumus Pitagoras? Pitagoras kan zaman Yunani, Pak. Ya pokoknya kamu percaya apa enggak lah, kamu nggak percaya kamu nggak lulus kan, itu aja. Ya, dulu saya dibilangin sama guru kan kecepatan cahaya ya sekian 270 berapa? 270 sekian ribu gitu kilometer per detik. Itu. Percaya enggak kan gitu aja. Kalau nggak percaya jangan udah nggak usah lulus kamu gitu. Jadi ini ya sekali ya. Manusia itu kan aneh. Dia percaya kepada sesuatu yang dia belum kenal orangnya, tapi kok nggak percaya kepada seseorang yang seluruh hidupnya itu tidak pernah bohong. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kawan maupun lawan mengakui beliau jujur. Jadi ilmu kenabian ini ilmiah loh, saintifik. Ya, jadi jangan bilang, oh itu ilmiah. Apa buktinya Al-Quran itu? Oh, betul-betul Al-Quran yang kita pegang ini sama dengan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Apa ada bukti? Ini Quran di zaman Nabi ini dan sekarang masih ada gitu kan. Secara fisik seperti itu. Nah itu empiris. Kalau mau begitu, saya tanya, Anda punya orang tua? Iya. Anda percaya orang tua Anda sekarang ini orang tua Anda yang sebenarnya? Ada bukti nggak? Kalau nggak percaya, tanya aja. Tanya nanti coba, ya mahasiswa coba ke rumah, tanya yang paling sopan deh, halus gitu ya sama ayahnya gitu, ya atau ibunya, Pak. Menurut sains gitu ya Pak ya, kan harus ada bukti ilmiah Pak. Apa buktinya saya anak Bapak? Ayo tanya aja. Ya, suruh ayahnya membuktikan bahwa Anda itu anak ayah Anda yang sebenarnya. Ya, coba sekali-sekali lah diuji gitu ya kan, mau uji gitu. Kira-kira bapaknya tersinggung nggak? Ya, kalau ayahnya nggak bisa menunjukkan, ya sudah. Mohon maaf Pak ya, saya belum bisa meyakini secara ilmiah saya itu anak Bapak. Sampai Bapak bisa mendatangkan bukti ilmiah yang rasional dan empiris. Kok saya nggak mirip sama Bapak gitu loh, saya kok mirip sama tetangga, ini ada apa gitu kan, itu jadi masalah nanti itu ya. Jadi sekali lagi gitu ya, kita belajar sains Islam, dan kalau nanti bicara tentang sains Islam tentu ada proses islamisasi kan gitu, ada sesuatu yang nilai-nilai ya, preposisi yang tidak islami ya, sumber-sumber ilmu yang tidak islami gitu ya, tidak kuat tapi diangkat sebagai sumber ilmu. Ya banyak contohnya. Riset-riset yang sebetulnya pseudo ilmiah, kayak teori remaja ya kan. Remaja itu umur 13 sampai 18 tahun. Ciri-cirinya begini-begini. Itu kan riset empiris. Tapi parsial. Dia riset empiris kepada orang-orang yang dibilang remaja itu orang-orang bingung. Maka remaja adalah golongan yang belum bisa menentukan sikap. Nah, Anda teliti ya anak-anak yang bingung. Padahal banyak anak-anak yang umur 12-13 tahun kalau pendidikannya benar, ya worldview-nya benar, dia sudah tidak bingung dengan kehidupan. Ya banyak seperti itu. Ya, tapi kan akhirnya dibuat riset empiris yang ternyata sebetulnya itu tidak masuk secara ilmiah. Itu baru dugaan. Itu dhon, ya, itu dhon, itu dugaan. Nah, itulah Bapak sekalian ya, ringkasnya. Nah, sebetulnya panjang nih kuliah, tapi saya ingin meringkas saja bahwa ini contoh sains Islam ya. Kenapa saya bilang sains Islam sebagai solusi kehidupan kita sebagai muslim ya. Kalau terserahlah, kalau yang bukan muslim silahkan dia berpikir. Saya itu bicara sebagai seorang muslim. Kita bicara sebagai seorang muslim, agama kita
ya, mengajarkan pada kita agar kita menggunakan akal kita semaksimal mungkin, panca indera kita semaksimal mungkin, tapi kita juga menggunakan wahyu, karena kita nggak bisa memecahkan masalah hidup kita, meraih kebahagiaan dunia akhirat, ya kan, tanpa bimbingan wahyu tidak bisa. Ya, maka diingatkan kalau manusia itu hanya menggunakan panca indera dan akalnya, lepas dari Bismi Rabbikal ladzi khalaq, jadi ikra saja, bacalah, tapi dia buang ya nama Allah di situ. Dia berpikir secara sekuler, dia sudah dalam hatinya menolak campur tangan Tuhan di situ. Apa yang terjadi kemudian? Ulaika kal an'am, ya. Al-A'raf 179 tuh. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang yang ya menggunakan panca inderanya ya tapi tidak sampai ya untuk menemukan Allah, sampai mengenal Tuhannya, ya dia berhenti pada tanda-tanda alam semesta sebagai tanda, berhenti pada signal. Dia tidak berhenti pada apa yang dibalik tanda itu. Di balik alam semesta ini ada sesuatu, ya, ada zat yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Nah, itulah yang kita harus ketemu, harus ma'rifah, ya, harus mengenalnya, harus mengenal Allah. Ya, maka Raja Ali Haji benar dalam Gurindam 12 itu. Barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Siapa yang kenal Allah, pasti tidak mungkin mau menyalahi perintah dan larangan Allah. Dia akan taat pada perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Mastatokna, semampu kita. Jadi sains ini yang utama justru adalah mengantarkan kita supaya mengenal Tuhan kita. Itu tujuan ilmu yang paling penting. Kita kenal siapa Tuhan kita. Dengan itu kita kenal siapa diri kita. Ya, jadi barang siapa mengenal diri, sungguh ia telah mengenal Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudarat. Jadi tujuan kita belajar sains Islam ini bukan sekedar untuk memahami realitas, ya, fakta-fakta materi, kemudian untuk kita eksploitasi alam semesta ini. Ini yang merusak. Ya, nah, baca bukunya Said Hussein Nasr, Sacred Science itu akan dia menguraikan betapa bahayanya ya sains yang sekuler ini, Western Science ini. Ya, jadi itu yang telah menyebabkan rusaknya ya berbagai kehidupan dalam tatanan hidup ini. Prof. Alatas bahkan menyatakan dalam sejarah manusia belum pernah ada peradaban gitu ya, yang lebih merusak, lebih destruktif ya kepada manusia, kepada lingkungan, ya, kepada mineral dan sebagainya, ya, kepada tumbuh-tumbuhan selain peradaban Barat ini. Karena sains sekuler ini telah mengangkat manusia, ya, mengangkat dirinya sendiri, ya, menjadi Tuhan. Deity is humanized, man is deified. Ya, manusia dijadikan Tuhan dan Tuhan diangkat, Tuhan dijadikan manusia. Manusia modern merasa dialah yang berhak mengatur dirinya, dialah yang berhak mengatur alam semesta ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya rusak. Ya, orang-orang primitif dulu, mereka masih mengakui ada sesuatu, ya. Maka mereka menjaga laut, menjaga hutan, ya kan, menjaga sungai, karena mengakui ada sesuatu, sehingga mereka tidak mau merusak itu. Nah, sekarang manusia modern merasa dia yang menguasai itu semua, ya kan? Ya, dia buang itu aspek tahayul, ya, urafat segala macam, tapi dia buang juga aspek metafisika, hal-hal yang gaib tapi nyata, ya, yaitu Allah, malaikat, ya kan, ada sunatullah, ya, hal-hal yang gaib itu, ya, tapi itu nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah ya sedikit gambaran tentang sains Islam, ya. Kalau yang di buku 10, makanya termasuk salah satu yang harus dikuasai dari 10 kuliah agama Islam, salah satu materi yang
harus dikuasai oleh anak-anak kita sejak SMA, apalagi nanti di mahasiswa. Dia harus paham tentang apa itu sains, apa itu ilmu yang islami di situ. Ya, lebih lengkap baca bukunya Dr. Budi Handrianto, ya. Apa itu yang islamisasi sains, ya. Ini insya Allah sayangnya kita harusnya tanggal 28 ya ada kuliah islamisasi sains 28 dan 29 ya, tetapi kondisi kita masih kita pantau nih ya. Nah, apakah 28 itu sudah aman atau tidak? Nanti kita menunggu kebijakan dari pemerintah Kota Depok ya. Nah, ini buku ini lebih lengkap lagi, islamisasi sains ya. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan di kuliah khusus ya. Kalau perlu nanti kalau situasi corona ini masih berlanjut, mungkin saya bincang dengan Dr. Budi Handrianto, coba kita ini ya kita mungkin juga bisa kita pertimbangkan untuk kuliah online juga. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan, silakan masih ada waktu ya, sedikit kita bisa lanjutkan dengan kuliah dengan diskusi tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang. Ada 12 yang masuk. Pertama dari Akang Kabayan As-Sundawi. Afwan Ustadz, saya ada pertanyaan. Bedanya sains dan ilmu itu apa ya? Dan apakah ilmu usul fikih, ilmu kalam bisa disebut sains? Ya, kalau menurut Profesor Alparslan Achigeng itu, beliau menulis tentang sains itu ya, tentang sains Islam itu memasukkan itu. Ya, jadi memang itu ya tergantung definisi ya, bisa kita masukkan juga. Tadi saya bilang kan kita masukkan juga social sciences dan natural sciences. Ya, jadi knowledge itu bisa kita sebut sains juga. Ya, tergantung, tapi ada yang mengelompokkan sains itu terbatas pada hal yang empiris dan rasional saja. Ya, sebab nanti sains itu aplikasinya ke teknologi. Nah, dia membatasi sains sekedar yang IPA saja. Nah, itu definisi ini terserah. Saya bicara secara umum, sains sebagai ilmu, ya, knowledge itu. Ya, itu saya mengambil definisi yang sama. Ya, ada lagi? Itu Ustadz Rizal. Siapa? Yang tadi nanya itu Ustadz Rizal. Oh iya. Ya. Yang kedua dari Saudara Azam Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana memadukan social science dengan konsep Islam? Ya, harus dilakukan islamisasi. Islamisasi ini pertama dalam diri manusia ya, worldview-nya diislamkan ya, kemudian dia memahami ya, dilakukan namanya de-westernization of knowledge, proses de-westernisasi. Jadi falsafah sainsnya yang cara melihat tadi itu, kemudian juga epistemologinya ya, ontologinya tadi itu yang disesuaikan dengan Islam ya, juga nanti sampai kepada operasionalisasinya begini. Sebagai contoh misalnya dalam ekonomi ini kan dewesternisasi ya, itu dilihat kalau memang banyak aspek-aspek dalam ilmu itu bertentangan dengan Islam ya itu harus dibuang dulu, baru nanti direkonstruksi sesuai dengan konsep ilmu dalam Islam ya, diterapkan konsep adab, kemudian secara epistemologinya dibuat integralistik ya. Jadi memang ini gampangannya begini ya, gampangannya itu kalau kami di Universitas Ibnu Khaldun itu sudah banyak contoh. Misalnya contohnya ada disertasi mahasiswa saya itu islamisasi pendidikan ekonomi pada madrasah aliyah. Nah itu mahasiswa ini nulis disertasi itu begini, menganalisis dulu pelajaran-pelajaran ekonomi yang ada sekarang di madrasah aliyah, bukunya ini. Nah buku itu dianalisis mana yang nggak sesuai dengan ajaran Islam, gitu ya. Kemudian dibuatlah dia contoh buku ajar, gitu ya, ekonomi yang Islami, gitu. Itu sudah ada.
Ada bahkan wakil rektor UHAMKA itu Dr. Zamakhsyari, ya itu menulis disertasinya tentang Islamisasi pendidikan pengembangan buku ajar pendidikan sosiologi. Jadi Islamisasi pendidikan sosiologi di tingkat SMA. Nah, dianalisis tuh buku sosiologinya ini mana aspek yang bertentangan dengan ajaran Islam gitu ya. Kemudian dibuat baru rintisan, memang belum menjadi satu buku yang utuh. Ya, Dr. Wendy Zarman misalnya dia meneliti tentang pengembangan buku ajar ya IPA untuk tingkat SMP ya yang berbasis keimanan. Nah, itu juga satu Islamisasi. Jadi alhamdulillah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor program doktornya itu sudah banyak mahasiswa, sudah puluhan yang melahirkan disertasi tentang konsep Islamisasi yang aplikatif ya, bukan teoritik lagi. Nah, ini yang kita sekarang sedang mengerjakan itu. Misalnya Islamisasi dalam pendidikan sejarah, itu sedang kita buat. Islamisasi dalam pendidikan fisika itu ada. Dan ada Dokter siapa di Bandung ini, Usep ya, itu sudah pernah menulis buku fisika, bahkan dipakai oleh Kementerian Agama buku itu. Nah, buku fisika yang Islami, itu ada Islamisasinya. Nah, dia lakukan pendekatannya, saya lihat pendekatan pertama keimanan, jadi melihat fisika itu bukan sekedar gejala-gejala alam, fenomena alam, tapi diletakkan sebagai ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua dimasukkan aspek sejarah. Jadi kalau dia misalnya SMA itu belajar optik gitu ya, belajar optik, dia bukan hanya belajar optik yang modern sekarang, tapi dikenalkan juga siapa ilmuwan muslim yang dulu berjasa besar mengembangkan teori optik ini. Nah, kemudian masuk kepada pemanfaatan dari ilmu itu aksiologinya. Gitu ya. Jadi contoh-contoh Islamisasi sains atau Islamisasi ilmu kontemporer itu sudah bisa dilakukan, ya sudah bisa dilihat. Jadi makanya kenapa saya bilang ya sudahlah, yang masih ragu ya, yang terus bilang nggak ada Islamisasi ya silahkan gitu ya. Kita sudah sekarang ini sudah melangkah untuk membuktikan itu, bahwa Islamisasi itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata dan bisa dilakukan. Ya, oke. Sudah selesai. Ada lagi satu lagi dari Ya. Abu Abdillah dari Boro dari NTT. Adakah buku rekomendasi dari Ustadz untuk SMP sampai SMA tentang sains ya, tentang sains? Saya sementara ini belum bisa real ya. Nanti insya Allah ini sedang dalam proses. Tapi selama ini kalau saya ditanya, saya sarankan yang penting gurunya. Sekarang guru harus kreatif. Ya, gurunya yang kita latih untuk memahami sains Islam. Sebab nanti guru itu akan bisa memilih bahan sendiri. Banyak sekarang bahan-bahan di internet tentang penciptaan semesta, tentang ini itu banyak. Jadi Dr. Wendy Zarman di Universitas Komputer Indonesia Bandung itu sudah pernah menyelenggarakan satu pelatihan ya sains Islam. Itu bahkan bekerja sama dengan Kemendikbud Dikti waktu itu. Ada dengan Kementerian Pendidikan ya. Itu ada sekitar 100 lebih guru sains di Bandung waktu yang diundang hadir. Saya termasuk ikut mengisi acara itu. Jadi yang urgent sekarang ini menurut saya justru para guru sains ini gitu ya. Itu yang dilatih memahami bagaimana sains Islam. Ya, jadi bukunya Dr. Budi Hadrianto ini menurut saya tepat untuk melatih gurunya. Biar nanti guru itu sendiri yang menyusun kurikulumnya, menyusun bahan ajarnya. Ya, sekarang ini informasi melimpah. Jadi yang penting adalah gurunya, karena guru juga harus tahu kondisi ini. Ya, saya kalau ditanya begitu sering kali itu, mana bukunya. Ya insya Allah ya doakan. Karena teman-teman yang bagian sains Islam ini juga sudah banyak doktornya gitu ya. Alhamdulillah kita melahirkan itu. Nah, sekarang mereka juga sibuk juga dalam banyak acara ya. Mudah-mudahan sempatlah menulis nanti lebih jauh. Kalau di tingkat perguruan tinggi sudah mulai ya kita lakukan. Jadi bukan hanya buku gini ya, buku konsepnya, tapi betul itu ya harus terwujud juga sampai pada contoh buku ajarnya. Ya, begitu ya, masih. Sudah? Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita cukup sampai di sini dulu ya tentang konsep
sains Islam ini gitu ya. Itu terserah ya, mau menyebut sains profetik, sains Islam, ya, sains yang integral atau apa gitu. Bagi saya soal istilah silahkan, tapi yang penting adalah substansinya. Substansinya kita mengakui ya sumber ilmu yang integral, ya, yang memasukkan wahyu sebagai bagian dari sumber ilmu. Itu penting. Kita berhasil ya memasukkan wahyu sebagai sumber ilmu ya dalam sains kita. Ya, itu sudah satu langkah yang sangat sangat berarti ya dalam perkembangan Islamisasi sains di negeri kita ini. Sebab kita yakin dengan Islamisasi sains inilah akan membentuk manusia-manusia yang mengenal Tuhannya. Ya, kalau orang sudah kenal Tuhannya, nggak akan mau korupsi, ya nggak akan mau nipu, ya nggak akan mau menyengsarakan rakyat, nggak mau menzolimi rakyat, karena dia belajar sainsnya benar. Ya, belajar sains yang utama untuk mengenal Allah, kemudian supaya semakin dekat dengan Allah, dan ujungnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Nah, jadi ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Itu ya. Jadi itulah pribadi-pribadi ulil albab atau manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia yang ini kita tuju. Itu menurut saya ya, manusia seperti ini baru akan bisa dilahirkan kalau konsep sains kita yang diajarkan di sekolah-sekolah memang konsep sains Islam yang diajarkan betul-betul yang utama untuk mengenal Tuhan. Baru kemudian kita mengetahui hakikat segala sesuatu, ya, benda-benda yang ada sekeliling kita, lingkungan kita itu kita kenali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dimanfaatkan manusia ya dalam batas-batas tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Jangan merusak alam gitu ya, karena bagaimana coba orang Islam ini kalau belajar sainsnya integral ya, itu nggak akan mau merusak, karena merusak alam ini maksudnya orang Islam itu nggak akan mau buang sampah sembarangan, karena kalau sampah dia itu sampai menyumbat ya saluran air dan menyebabkan banjir ya, orang sengsara, maka urusannya sampai akhirat. Jadi sains Islam ini mengantarkan seorang untuk tambah yakin ya dengan kehidupan akhirat. Nah, itu yang penting di situ. Yang penting itu di situ justru ya, belajar sains itu. Baru setelah itu manfaat praktis dari belajar sains ya untuk memudahkan kehidupan manusia ya, terutama nanti dalam bentuk teknologinya ya, sarana-sarana kehidupan bisa lebih mudah. Seperti kita sekarang bisa kuliah ini kan, itu alhamdulillah kan capaian manusia di bidang sains dan teknologi sudah begitu hebat, begitu cepat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian kuliah kita pada sesi yang ke berapa? 17 ya? 17 ya, tanpa terasa. Insya Allah nanti malam kita jumpa lagi jam 8 malam ya dengan tema yang berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.